Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miners, kembali lagi bersama kami di podcast Permata yang kedua. Di sini saya Dimas sebagai pembawa acara yang bakal bahas podcast tentang KKL 2024. Jadi di sini udah ada dua narasumber yang udah berpengalaman dalam membawa KKL itu biar lebih lancar gitu. Ada mereka ini ada orang berpengalaman kemarin udah bawa KKL kita jadi lancar kan. Boleh kita tanya dulu, perkenalan dulu lah kalau biar kenal kan. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Dela. Di sini aku sebagai sekretaris pelaksana dari Kuliah Kerja Lapangan tahun 2024. Halo semuanya, kenalin aku Suci. Aku di sini sebagai bendahara pelaksana KKL tahun 2024. Oke. Jadi gimana nih? Kita kan akhir-akhir ini lagi sering-seringnya UAS nih kan. Iya sih, benar-benar. Aman nggak? Alhamdulillah aman sih. Aman ya? Lancar. Lancar ya, soalnya kemarin ada teman aku yang dia nggak ngumpul laprak. Terus jadi nggak bisa ikut UAS gitu kan. Waduh. Sedih banget ya. Susah tuh. Semoga lah A semua. Amin. Ya. Oh ya, jadi pas kita KKL itu kan perjalanan kita tuh lancar kan di bisnya, terus nyaman juga, terus rute-rute yang kita lalui itu kayak pas banget gitu kan. Konsep lah ya. Konsep lah gitu kan. Keren banget. Bingung nih temen-temen yang lagi nonton, gimana sih biar bisa ngelola KKL tuh biar lebih terencana, lebih tersusun, terkonsep gitu kan. Kan itu pasti pusing lah para panitianya. Bener banget tuh Mas, jadi acara kita itu udah dipersiapkan dari awal dan persiapannya itu dimulai dari kita pembentukan panitia. Nah, pembentukan panitia ini kita kalau nggak salah udah di bulan September ya. Iya, Waktu itu di bulan September dan keberangkatan kita di bulan Januari. Dan kami sepakat untuk membuat panitia itu ke dalam 8 divisi. Jadi yang pertama itu ada anak acara, terus ada anak humas, transportasi, publikasi dan dokumentasi, terus ada kesehatan, serta ada korlap. Mungkin itu sih pas pembentukan panitia. Terus apa lagi nih, Ci? Selanjutnya yaitu setelah panitia udah terbentuk, maka kita akan menjalankan setiap job desk dari panitia-panitia tersebut. Oh. Makanya acara kita terjalan dengan Terjalan baik. ya. Oh iya, kan pas pembentukan panitia itu kan kalian pasti milih lah kan orang-orang yang bisa diajak kerjasama. Kompeten kan? lah ya, Iya, kompeten tanggung lah. jawab. Itu kalian bisa milihnya tuh gimana tuh? Kami milihnya itu melihat dari kinerja mereka selama 1 tahun ke belakang itu, Mas. Wah, jadi udah karena kita udah kenalan 1 tahun kan? Iya. Ya, Iya, itu udah sih. bersama lah gitu ya, jadi keluarga. Oke. Oh iya, tadi Dela sebagai sekretaris kan? Ya, Nah, aku sekretaris pelaksana. pasti Gimana? bakal pusing kan mikirinnya. Itu gimana sih pas ngelewatin fase-fase gitu? Jadi sekretaris lah ya lumayan ribet ya, Iya. karena berurusan sama surat menyurat, berurusan sama proposal, dan dimana pada saat itu aku dari awal pas sudah dibentuk kepanitiaan itu udah harus ngebuat struktur kepanitiaan dan lain sebagainya. Jadi untuk hal yang dilalui selagi kalian merasa punya tanggung jawab dan komitmen di sana, aku rasa sih semua orang bisa yang ngejalannya. Cuman yang perlu aku tanggepin di sini gimana sih cara ngekoordinir supaya seluruh surat menyurat yang udah kau siapkan itu semuanya terarsip dan birokrasi kejurusan juga lancar gitu sih mungkin kalau dari sekretaris. Oke. Kalau dari Suci sebagai bendahara, Kalau dari aku sebagai bendahara itu kan urusannya ke uang. Jadi Iya. bagaimana kita tuh memanage uang Sensitif ya. iya agak sensitif ya kalau ngomongin memanage uang. uang agar uang itu dapat cukup gitu. Cukup gitu ya, Iya. biar bisa terkoordinir lah Iya, kemana dengan duitnya. baik gitu. Coba kalau kemarin itu aku aja yang bendahara ya. Nanti Udah kamu Gila. habis ya. Udah habis ya. Oke, oh iya tadi kan ada 6 divisi tuh di panitia KKL nih. Itu job desk-nya gimana aja sih per divisi? untuk anak acara ini aku minta tolong mereka untuk mempersiapkan name tag atau ID card peserta dan juga map, buku dan peralatan seperti itu. Nah, mungkin untuk divisi lain bisa dijelaskan apa?
Oke, kalau aku mungkin ngejelasin dari humas ya, soalnya humas tuh banyak surat menyurat lah, jadi masuk di tugasnya sekretaris juga kan, di koordinir oleh sekretaris. Jadi kalau humas ini, Mas, beberapa kali mereka minta surat kunjungan, seperti kan kemarin kita sepakat untuk di 3 perusahaan nih. Yang pertama itu kita ke PT Aneka Tambang, terus yang kedua kita ke PT Pertamina Cepu, terus yang terakhir kita ke PT Muara Alam Sejahtera. Nah, di mana setiap humas mau mengirimkan proposal kita itu pasti harus perlu surat dari aku. Surat dari aku itu mengurus birokrasinya. Pertama, aku ngebuat surat pengantar permohonan untuk ke perusahaan dari jurusan nih. Kalau sudah dari jurusan di ACC, lanjut ke dekanat. Nah, kalau dekanat udah ACC, nanti bisa dikeluarin surat pengantar itu, dan nanti bakalan dikasihkan ke anak humas. Nah, anak humas inilah yang bertanggung jawab untuk memberikan surat-surat tersebut ke perusahaan yang mau kita tuju. Gitu, Mes. Oh iya, aku mau nanya nih. Jadi kan pas di humas itu orang-orang humas nih yang nganterin ke perusahaan. Kira-kira itu ada berapa perusahaan ya? Atau cuma 3 dan 3 itu diterima? Oh, itu enggak sih. Kemarin itu kami cukup banyaklah pertimbangan dan banyak juga keluh kesahnya lah di bagian situ mungkin ya. Karena kita kemarin itu pas menentukan perusahaan banyak yang enggak sesuai plan, karena target kita ada di perusahaan lain tadinya, tapi karena dan lain suatu hal terjadi, itulah yang ngebuat kita sebagai panitia inti itu benar-benar harus gercep untuk cari back plan nih apa gitu kan. Nah, gitu sih. Ya, soalnya aku waktu itu sebagai anggota kan lihat pas kalian nyuruh milih nih rute-rutenya. Ini ada rute ke sini-sini, banyak banget juga kan. Pasti pusing sih bagi panitia ya kan kalau nganter-nganterin. Iya, benar. Mungkin bisa dilanjutin nih ke panitia berikutnya. Selanjutnya itu ada panitia Pubdoc yang tugasnya itu mendesain ya. Yang pertama itu ada desain jaket KKL kita yang keren itu. Terus juga ada desain ID card dan juga desain banner. Oke, selanjutnya aku bahas divisi korlap sama kesehatan ya. Mungkin aku gabungin aja karena hampir sama sih kerjaannya. Nah, jadi di divisi korlap sama kesehatan ini, Mas, kami itu mereka kerjaannya di hari H. Jadi divisi korlap ini tuh gimana mereka ngatur semua peserta. Kan kita cukup banyak nih, ada 74 orang mahasiswa sama 2 pembimbing kita berupa dosen kan. Nah, mereka lah yang ngeordinir dan ngebangunin kita. Kalau misalkan ya ini udah jadwalnya ke sini, ini udah jadwalnya ke sini, mereka semua yang ngarahin. Nah, untuk anak kesehatan itu apabila dari kita yang ada pusing di perjalanan atau gimana kan, ya itu baru ke mereka. Mungkin itu dari korlap dan kesehatan. Untuk tambahan lagi, yang korlap itu mereka juga mempersiapkan nih apa aja yang akan dibawa pada peserta ya. Terus juga peraturan-peraturan yang harus ditaati pada saat KKL 2024. Jadi pas kita harus bawa namanya baju safety, jaket. Itu sudah dipersiapkan anak korlap. Oke. Oh ya, tadi kan katanya tugas anak kesehatan tuh buat ngekoordinir kalau ada yang sakit. Itu kemarin ada yang sakit nggak ya kira-kira? Di perjalanan pas hari pertama sih belum ya. Cuman pas kebanyakan abis dari Pongkor, mungkin karena suhunya beda ya. Suhunya beda sama kita jalannya. Oh iya, jalannya kayak Kliuk gitu ya. Iya. Jadi di situ teman-teman udah banyak yang pusing ya kemarin. Ya, gitu. Agak pusing lihat si kiri kanan nanti jurang semua kan. Jurang. Iya. Gitu sih. Oh iya, tadi udah 5 dari divisi kan. Satu lagi itu ada apa gitu? Nah, yang satu lagi ini ada divisi transportasi nih. Nah, tugasnya itu mereka tuh mencari beberapa agen travel yang untuk dibandingkan harganya agar sesuai dengan permintaan kita gitu. Nah, terus kami udah dapet yang pas nih. Barulah anak transportasi itu yang berkoordinasi dengan pihak agen travel tadi untuk ngurusin ronde kita dan semuanya. Gitu. Terus dari 6 divisi itu nggak ada masalah ya orang-orangnya? Nggak ada sih, alhamdulillah aman. Meskipun banyak tantangannya lah ya, banyak dramanya. Tapi ujung-ujungnya lancar sih. Alhamdulillah.
Oke, aku penasaran nih. Kan kemarin kita udah jalan-jalan ke Bogor, ke Cepu, ke Jogja. Ya. Itu fasilitas yang sangat-sangat bagus lah ya. Itu pasti keuangannya pasti besar banget tuh. Aku masih bingung sih, gimana sih kalian bisa dapat Koordinir uangnya Iya, juga ya. gitu ya. Mungkin Suci sih itu yang lebih tahu. Oke, aku bakal jelasin ya. Kalau dari peserta pastinya uang itu masih kurang sih. Jadi kami memiliki pemikiran untuk mencari sponsor lagi. Nah, sponsor ini kami coba ke beberapa perusahaan sampai kami tuh beberapa hari itu sempat ke Muara Enim langsung, kami ke Lahat juga. Terus alhamdulillah juga dapat dari beberapa sponsor. Sangat effort ya. Iya, jadi di tengah kesibukan kuliah disempetin lah itu Disempetin kami ya. ke Muara Enim sama ke Lahat ya buat cari itu. Karena kasihan di teman-teman juga kan kalau misalkan uangnya cukup besar, kalau misalkan nggak ada dana tambahan nih. Iya, karena kan kita nggak semuanya sama kan ekonominya. Iya gitu. Jadi kami memilih untuk mencari sponsor. Iya. Oh iya, itu dari sponsor itu ada berapa PT ya kalian namanya? Kemarin kami tuh dapat sekitar ada 4 PT dan satunya lagi itu untuk perlengkapan yaitu HP. Tapi selain dari yang keterima, itu banyak juga yang Banyak kita juga ya. trial error nih ke perusahaan ini, ke perusahaan ini. Jadi itu sih yang lumayan makan waktu. Berarti Lumayan nggak semua proposal yang diajuin itu diterima. keterima, enggak. Karena kan ini kita permohonan kan sifatnya permohonan. Iya. Kalau memang dikasih ya alhamdulillah gitu kan. Aduh, berat banget nih kayak jadi Iya, panitia ya. Import banget lah. ya kayak. Ini nih yang mau cari cewek import. Import banget. Intinya Oh, iya. sebelum kita ngajuin proposal itu kita harus mempersiapkan semuanya dulu sih dengan matang. Terus juga harus terkonsep lah acara kita biar si yang sponsor itu tertarik untuk ngesponsorin untuk acara sponsor. kita. Jadi benar-benar aku boleh nambahin ya. Mungkin kita lebih ke selain konsep juga lebih perbanyak hal apa yang bakalan kita tawari ke perusahaan biar mereka tuh ya tertarik nih kayak kami kemarin contohnya exposure ke IG, terus apa namanya Logo mereka di di jaket dan lain sebagainya itu sih yang Jadi ngebikin jatuhnya nggak Feedback lah. cuman ya nggak cuman permohonan aja. iya nggak cuman kita dikasih tapi kita ada juga feedback ke mereka gitu sih. Jadi ada timbal baliknya gitu ya. Mm-mm. Oke, jadi kita kemarin kan udah ada beberapa rute nih, ada mungkin 3 atau 4 rute lah kemarin. Tapi Yang dibuat ya oleh Iya. panitia. Ya secara aku cuma anggota kan, aku cuma milih-milih aja yang mana ya bagus ya. Lihat dari Sesuai duit budget sebenarnya. juga. Ya gitu. Di waktu itu kan ada beberapa pilihan, tapi yang pilih satu. Itu gimana sih kalian bisa milihnya itu? Pertimbangannya ya? Iya, apa cuman dari voting atau gimana gitu kan? Kalau pertimbangan kami sebagai panitia itu pertama kami tuh mencari yang searah gitu biar nanti kita nggak bolak-balik itu, dan juga yang menjadi pertimbangan kami tuh biaya yang pasti. Iya, itu Biaya. dia yang paling sensitif ya guys. Nah, mungkin aku mau nambahin juga selain dari biaya juga itu koordinasi kita tuh ke agen travelnya langsung, Mas. Jadi beberapa pilihan yang udah kita tentuin itu balik lagi ke kita tujuan akhirnya mau di mana nih? Karena kemarin dari beberapa teman-teman itu ada yang mau titik akhir di Bandung, ada yang mau terakhir di Jogja. Jadi karena itulah berdasarkan kemauan teman-teman nih kita lurusin cari gimana kira-kira rute yang bagus gitu. Karena kan kita lihat juga dari perusahaan kita kan cukup jauh ya, maksudnya dari Pongkor, habis Pongkor langsung ke Pertamina Cepu di Blora, Jawa Tengah kan, ujung, terus balik lagi ke Lahat, sekalian pulang, ya mungkin itu sih yang buat biaya kita bengkak kan. Cuman ya kalau nggak kayak gitu, perusahaan yang kita kunjungin nggak beda-beda gitu kan. Kita kemarin kan cukup bagus gak sih, dapat perusahaan Perusahaan yang bagus-bagus itu. emas, perusahaan bawah tanah, iya semuanya udah kita itu ini. Oh iya nih, kan tadi tujuan pertama kita ke Bogor nih, pas KKL, yang kedua ke Cepu, habis itu ke Jogja, dan yang terakhir ke Lahat. Aku bingung nih, kenapa sih kita pertama kali tuh nggak ke Lahat langsung, kenapa di terakhiran? Padahal harusnya lebih deket Lahat ya dari sini. Iya, searah kan. Itu karena perubahan jadwal dari PT Antamnya. PT Antamnya itu minta kita di tanggal 15, sedangkan kita pergi itu tanggal 14. Jadi mau nggak mau kita perusahaan pertama yang kita kunjungin itu di PT Antam gitu. Jadilah kami taruh
PT Masnya ini di akhir yang di Lahat itu. Sebenarnya kan kita dan teman-teman yang lain pengennya di Awal terakhir semua itu, ya, iya, terakhirnya kan jalan-jalan iya, gitu kan. liburan. Tapi itu nggak bisa karena kita mau ngejar yang di PT Antamnya itu. Iya, soalnya pas udah jalan-jalan tuh Rasanya berat ya, Iya. mau KKL lagi, mau belajar lagi. santai aja bawaannya Iya. tuh kan, tapi ya karena udah rutenya gitu ya mau gimana lagi kan. Karena kemarin itu kalau misalkan nggak kita masukin di tanggal itu, kalau nggak salah itu harinya libur ya sebelumnya, hari libur. Jadi perusahaan Antam ya nggak bisa nerima kan, makanya tetap harus di tanggal 15 itu kita kunjungan. Jadi kita berangkat di hari Minggu, hari Senin kita kunjungan, gitu. Berpaham juga selama ini. Baru paham ya? Berpaham selama ini bingung aja kan. Ya, kalau untuk kegiatannya sendiri, mungkin aku bisa jelasin juga ya kegiatan kita. Selama KKL itu kita pertama kan langsung tembak ke Pongkor nih. Iya. Nah dari Pongkor di situ kita prepare subuh, kita prepare kan waktu itu Iya. kita prepare, habis itu kita kunjungan di sekitar jam 8 jam 9 kita baru masuk PT Antam, habis itu lanjut perjalanan ke Jogja. Kita nggak langsung ke Cepu waktu itu karena mengingat hari udah malam juga kan nggak mungkin kita kunjungan ke Cepu. malam-malam. Jadi kita istirahat di Jogja, besoknya kita langsung lanjut ke Cepu. Habis dari Cepu pulang lagi ke Jogja buat liburan. Habis itu Kita mampir juga ke Bandung. mampir Itu ke bentar. Bandung. Ya, Iya. cuma pagi-pagi gitu kan. Iya. Cuma pagi-pagi sampai jam 12-an kalau nggak salah. Iya, Ya. gitu Sampai jam kan. 12-an habis itu Berangkat lagi. Ke OTW Lahat. OTW Lahat. Nah, dari Lahat masuk ke perusahaan sekitar jam 8, habis itu kita siangnya istirahat baru pulang lagi. Sampailah kita di Indralaya lagi. Saya banget ya waktu di Bandung kita bener banget ya. Iya, itu Malah sih. pengen banget tuh lihat cici Bandung gitu Iya. kayak cantik kan. Kalau di Mas mah lain ya yang dicari ya. Oke guys, jadi aku mau nanya nih. Ada gak kalian momen yang paling nggak bisa dilupain pas KKL tuh? Kalau aku sih ada, tapi mungkin dari cerita kalian dulu ada ya. Oh ya, boleh, boleh, Kalau boleh. dari zaman jalan dulu nih. Oke, kalau dari aku mungkin pengalaman ngabisin waktu sama temen-temen ya kali ya. Itu seseru itu sih pada saat di bis, pada saat kita di hotel, jalan-jalan bareng. Itu aku rasa sih nggak akan keulang dua kali lah. Karena kan melihat makin semester atas udah makin kelihatan masing-masing kan. Ya, mungkin itu kalau dari aku. Terus kalau dari Suci? Kalau dari aku juga di perjalanannya sih, di perjalanan itu kayak kita di bis itu kan kita karaoke bareng, terus juga kita cerita-cerita gitu, itu yang paling berkesan. Iya, selain itu dari perusahaan sendiri mereka welcome, benar-benar welcome kan sama kita. Jadi itu sih yang ngebuat kayak oke, kita benar-benar diterima nih di sini. Pertama kan kita di PT Antam, di PT Antam itu kita benar-benar ngelihat langsung gimana sih underground itu kan, gimana underground itu. Kita di situ diajarin juga tentang ventilasi, meskipun kita belum belajar kan penyanggaan, tapi pas terakhir kita masuk kuliah itu pas ngebahas underground dari dosen itu kita udah lumayan ngerti, lumayan tahu, ya. Selanjutnya itu kita di PT Pertamina Cepu. Oh, Pertamina Cepu dulu ya. Di Pertamina Cepu itu kita kan ngelihat langsung apa penyulingan minyak dan lain sebagainya, dijelasin juga sama alumni kita di situ. Iya, waktu itu ternyata aku baru tahu loh kalau ada alumni kita di situ. Iya, ternyata alumni kita benar-benar seluas itu ya, seluas itu kayak di Antam ada, di Pertamina juga ada, terus di PT Mas juga ada kemarin terakhir kan. Di PT Mas itu kita benar-benar ngelihat surface mining, stockpile, terus kita ngelihat portnya juga, pengangkutan dan lain sebagainya. Itu seru sih menurut aku. Seru banget sih emang. Iya kan? Apalagi pas di Cepu tuh ada kayak bau khas gitu kan. Iya. Bau nggak sih? Bau belerang. Iya sih, keren-keren. Oke, tadi kalian udah jelasin gimana momen di perusahaan. Seru di perusahaan ya. Kalau aku sih kayak ke pas liburan ya. Emang beda ya sih masih. Pas di Jogja tuh banyak banget sih penglihatannya. Aku kayak culture shock gitu. Lihat Palembang sama Jogja. Beda jauh ya. 11-12. Kirain beda jauh, ternyata 11-12. Jauh sebenarnya, tapi karena kita Palembang agak bangga dikit aja ya.
waktu di Jogja aku keliling mau cari cewek maksudnya kan. Iya mau nyewa motor habis itu keliling mau cari cewek tapi nggak ketemu. Oh nggak dapet ya. Mana hujan lagi waktu itu kan. Iya. Mau Tapi pulang itu susah. seru sih di Jogja kita ke beberapa tempat kan. Kita Iya. naik jeep itu apa Di sih? Lavatur. Iya. Aku ingat banget pas di jeep itu ini apa saut-sautan sama cewek-cewek. Kayak ini anjay kataku kan. Ya itu kita Lavatur terus ke pantai. Parangtritis. Parangtritis. Oh iya Berburu pantai. oleh-oleh. Itu kalian kan di Wisata tuh. Iya. Itu kalian masih ketemu kan sunsetnya? Iya, kita masih dapet sih, tapi kebetulan waktu itu mendung. Mendung. Jadi Iya. sunsetnya kurang dapet. Kalian mah enak kalau masih kelihatan sunsetnya. Kalau Kalian udah di bis belum dua ya? waktu itu Udah mau isak lah. Malam. Sampai sana. Udah malam gelap banget udah kan nggak ada kelihatan lagi sepatanya. Ya pokoknya KKL itu menurut aku seseru itu sih, mulai dari ke perusahaan, Asli terus kita sih. dapat juga liburannya. Iya. Nggak cuman sekedar belajar aja, tapi dibilang liburan juga nggak sekedar liburan Iya. aja. Belajarnya Ada juga tetap dapat kan. balance jadi Iya, balance. balance. Apalagi pas pengalaman di bis itu kan kita satu paling seru iya paling seru sih Iya. yang nyanyi barengan Iya. kayak gimana ya pas jalan-jalan tuh nyanyi bareng walaupun lagu DJ kadang lagu sedih kan. Cepet banget rambutnya ya. Iya. Oke, karena udah di ujung podcast juga ini kan, aku mau tanya nih, kalian ada saran atau masukan nggak buat pengurus KKL di tahun 2025 nanti? Teman-teman berikutnya Iya. lah ya. Tentunya ada dong, tapi sebelum itu aku dan teman-teman panitia ITI mau ucapin terima kasih banyak kepada seluruh panitia KKL 2024. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada semua sponsor maupun perusahaan yang udah menerima kami angkatan 2022 untuk berkunjung ke perusahaan tersebut, dan terima kasih juga untuk abang dan kakak yang telah memberikan kami nasihat serta memberikan kami solusi pada saat kami lagi membutuhkan dan pada saat kami sedang membutuhkan dan selama kami mengurus perjalanan KKN 2024 ini. Untuk sarannya mungkin Suci dulu ya. Untuk sarannya itu untuk panitia KKL selanjutnya itu masalah birokrasi dan keuangannya itu kita harus mempersiapkannya dengan matang-matang gitu. Terus juga harus dilaksanakan secepat mungkin, jangan menghambat-hambat karena kalau semakin cepat itu kita semakin lancar nantinya. Jangan ngaret lah ya. Iya, karena itu benar-benar ini sih, benar-benar berpengaruh besar karena pengalaman aku menjadi sekretaris KKN 2024 ini itu benar-benar semua urusan surat menyurat, proposal, kegiatan dan proposal sponsor itu benar-benar harus dikejar karena kita masukin ke perusahaan itu makan waktu juga, nggak pas kita udah jadi nih dimasukin langsung keterima kan. Karena itu butuh juga sekitar 1 bulanan sampai 3 bulanan bahkan. Itu sih dari kita juga kemarin persiapannya kan lumayan ya, sampai sekitar 5 bulan atau 4 bulanan lah gitu. Kalau ditambah ngaret bisa nambah lama. Iya, ya. nambah lama lagi karena ada aja di perjalanan nanti tuh hal yang nggak terduga tuh bakalan terjadi. Kayak kemarin kan kita tiba-tiba di akhir perusahaannya nggak bisa nerima, jadi harus cepet-cepet backup plan dan lain sebagainya. Makanya kayak kata Dimas tadi kan kita banyak kali ubah rute kan, udah banyak rute itu makanya. Jadi buat pengurus selanjutnya untuk dana koordinir dengan baik. Kalau memang masih kurang, coba cari perusahaan-perusahaan yang bisa untuk mensponsori kalian dan buatlah konsep acara maupun feedback yang akan kalian kasih ke pihak sponsor itu dengan jelas dan bagus lah agar menarik perhatian. menarik perhatian perusahaan untuk memberikan sponsor ke kalian. Gitu. Mungkin dari untuk pengurus seterusnya ya itu bisa dicatat lah poin-poin pentingnya. Atau kalau masih bingung bisa ditanya langsung aja ke kakaknya atau ke abang-abang yang udah berpengalaman ini ya. Iya. Mungkin kita akhiri dulu ya podcast kita hari ini ya. Di sini saya Dimas dan di sini ada Adela dan Suci. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye. Terima kasih semua.